Beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan kepadaku tentang kenapa sih channel ini sering membahas Imam Mahdi, Ratu Adil, dan Satria Piningit. Apakah tidak lebih baik membahas pekerjaan yang sekiranya bermanfaat bagi banyak orang? Nah, kita renungi bersama, justru inilah yang diinginkan mereka, kelompok minoritas, supaya kita terlena ke dalam hal yang bersifat duniawi saja. Kita tidak perlu membandingkan mana yang lebih penting untuk dipilih, akan tetapi kita harus paham terhadap apa yang terjadi saat ini di sekitar kita. Imam Mahdi memang tidak akan perlu kita cari, tapi sangat penting untuk kita kenali. Beliau tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa ada yang mengenalinya. Namun sebelum mengenal sosok ini, kita pun harus mengenal para pengikut setianya. Terkadang hal ini sering dilupakan, sedangkan Al-Mahdi seorang pemimpin yang siap menjalankan tugas dari Allah, yang kemunculannya pun sudah pasti dipersiapkan oleh pasukannya. Setidaknya yang lebih paham, yang telah berbaiat kepadanya, atau mereka sangat meyakini bahwa inilah sosok yang asli. Jadi tidak serta-merta langsung muncul begitu saja ke hadapan publik. Sudah dapat dipastikan bahwa hanya pengikutnya yang lebih paham dan lebih tahu tentang hal ini. Sedangkan kita yang awam, jangankan Imam Mahdi, untuk mengenali pasukannya setianya aja sangat sulit. Untuk tidak semudah memberikan telapak tangan seperti apapun yang kita tonton di tayangan televisi. Kemudian ada pasukan bersenjata memakai pakaian yang sangat luar biasa, lantas kita menganggap bahwa itulah pasukan Al-Mahdi. Saya rasa bukan seperti itu. Pasukan Al-Mahdi yang asli adalah pasukan yang memiliki jiwa kerasulan, cinta dan kasih sayangnya tanpa pamrih kepada seluruh makhluk. Boleh dikatakan satu tujuan, satu misi dengan Imam Mahdi, rela berkorban demi sesamanya. Agama tidak dijadikan sebagai alat pencitraan. Karena hakikat menyatukan umat bukan mengatasnamakan suku, bahasa, bangsa, bahkan agama. Tapi hakikat persatuan dan kesatuan itu adalah jiwa gotong royong, tolong menolong, saling menghargai perbedaan dengan fondasi ketuhanan yang Maha Esa. Lantas apakah pasukan yang gampang mengkafirkan itu adalah pasukan Al-Mahdi? Nanti dulu. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Dulu di zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikudeta oleh Khawarij, yang mengatasnamakan Islam. Khawarij ini adalah hafal Al-Quran, hadis, bahkan lebih fasih dan lebih pintar kalau dibandingkan dengan umat masa kini. Tapi kenapa mereka mengkafirkan sesama Islam dan mengkhianati Rasulullah SAW? Hal ini jangan sampai terulang lagi. Saya pun mencoba untuk mengutip dari Kiai Haji Buya RSCMA. Beliau dalam kajian Islam akhir zaman mengatakan bahwa pasukan Imam Mahdi sangatlah sedikit, namun hakikatnya banyak. Sebaliknya pasukan Dajjal sangatlah banyak, bagaikan buih di lautan, tapi hakikatnya sedikit. Dan ternyata pasukan Dajjal ini yang paling banyak beragama Islam, yaitu mereka yang suka mengkafirkan sesama agama, karena merasa dirinya lah yang paling benar dan paling baik. Mereka merasa bahwa ilmu adalah segalanya. Mereka yakin bahwa orang yang tidak sejalan adalah kafir, yang halal darahnya. Apalagi yang tidak hafal Al-Quran, itu harus disingkirkan. Inilah doktrin yang sangat meresahkan ataupun boleh dikatakan berbahaya. Seakan-akan Allah itu bisa diatur oleh hafal dan tidaknya Al-Quran. Maka dari itu kita harus selalu waspada dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Baiklah, kita kembali ke topik. Pasukan Al-Mahdi diyakini sangat paham terhadap sosok yang selama ini ditunggu kehadirannya. Dan pasukan ini sudah mulai bermunculan, tapi sangat sedikit orang yang mengenalinya. Pada dasarnya, untuk mengenal pasukan Al-Mahdi tidaklah mudah, karena pasukan ini sangat rahasia dan tidak dapat dideteksi oleh alat canggih apapun. Pasukan ini adalah merupakan pasukan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan yang sangat ketat. Lain halnya dengan pasukan militer yang sering kita jumpai bersama secara nyata dan dapat kita ketahui berdasarkan ciri dan bentuk tubuh atau keahlian yang tampak oleh mata dohir. Namun pasukan Al-Mahdi tak bisa disamaratakan dengan pasukan elit yang dohir. Pasukan Al-Mahdi merupakan pasukan yang
memang memiliki kajian ilmu para wali, warasatul anbiya, dan para syuhada. Jumlahnya pun tidak dapat dipastikan. Tentang ciri pasukan ini yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa itu, kekuatan yang terpancar dalam jiwanya adalah kekuatan rohani yang sangat menyilaukan. Keseharian dari para pasukan ayat Allah ini selalu memberikan bimbingan dan wasilah kepada rekan dan pengikutnya untuk selalu mengingat Allah. Segala bentuk perkataan adalah sesuatu hal yang sudah diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Nah, inilah perbedaannya. Pasukan-pasukan inilah yang senantiasa akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka lah yang mengetahui pimpinannya atau sang Imam Mahdi yang sudah dikenali melalui dimensi alam yang berbeda. Dari mulai hakikat ruhani dan jasmani atau majazinya. Pasukan ini sangat paham dengan situasi dan kondisi alam semesta. Karena dasar keilmuannya yang dimiliki bersumber dari sang guru mursidat, maka tak heran kalau pasukan ini sudah siap bergerak hanya dengan menunggu komando secara goib dan komando secara dohir. Dan di sini saya pun meyakini ya bahwa kelompok ini sangat mengetahui keaslian Al-Mahdi. Mereka dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka sudah terlatih secara rohani. Itu sebabnya mereka tidak akan pernah tertipu dengan penampilan, apalagi hanya mengandalkan pengakuan yang menyesatkan atau aku-akuan. Pasukan ini dapat membedakan mana yang menyesatkan dan mana yang membawa ke jalan kebenaran. Merekalah pasukan terdepan sebagai mujahid sejati yang berada di sisi Al-Mahdi untuk menjalankan tugas mulia. Setiap hari yang mereka panjatkan adalah doa supaya Allah selalu mengampuni dosa-dosa hambanya dan Al-Mahdi segera ditugaskan untuk muncul ke permukaan negara. Kehadiran Al-Mahdi sangatlah ditunggu oleh jutaan umat manusia yang ingin mendapatkan bimbingan bahkan syafaatnya. Tak ada harapan lain selain kemunculan sang Khalifah sang pemimpin sejati yang cinta damai untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Beliau adalah Al-Mahdi yang diutus Allah untuk menjadi pasangan Al-Quran yang sesungguhnya. Timbullah pertanyaan yang mungkin menggelitik ke dalam jiwa kita masing-masing. Kenapa beliau ini harus muncul? Dan hanya dimensi alam ruhani yang mampu menjawabnya. Beliau adalah sahibah zaman. Nurin ala nurun, cahaya di atas cahaya yang menjadi solusi bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dengan bermunculannya energi yang dipancarkan oleh bala tentara Al-Mahdi ini, semakin nampak jelaslah bahwa sungguh kedatangannya itu semakin dekat bagi kita semua. Mungkin kita juga dapat merasakan, mungkin kita juga dapat melihat, dan saya meyakini bahwa di antara orang-orang yang mungkin sudah paham tentang hal ini dapat merasakan hal itu semua. Dan sungguh kedatangannya ini masih jauh bagi musuh Allah, yakni orang-orang yang tidak percaya adanya sang Ratu Adil yang sejati atau Imam Mahdi. Keadaan beliau tidak bisa dideteksi oleh manusia biasa karena silau dengan cahayanya yang selalu memancarkan aura kedamaian bagi seluruh makhluk, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Demikian pula dengan kemunculan-kemunculan ini adalah pasukan-pasukan Al-Mahdi ini mendapati sesuatu yang bersifat tidak masuk di akal, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh akal pikirnya, mendapatkan kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa, pintar tanpa harus belajar. Mungkin dari saya cukup sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.